Titlis di pegunungan Alpen Swiss merupakan tempat bermain ski paling favorit dunia. Gunung setinggi 3020 meter berselimut salju abadi tersebut seolah berdaya magis untuk menggoda para wisatawan berkeliling menjelajahinya. Selain berkeliling menggunakan kereta gantung pertama di dunia, Gunung Titlis juga memiliki jembatan gantung tertinggi di Eropa. Tak tanggung-tanggung, Titlis Cliff Walk menggantung pada ketinggian 3000 meter, hanya selisih 20 meter dengan puncak Gunung Titlis. Coba lihat dan rasakan sensasi berjalan di jembatan tertinggi bersuspensi ini. Duh, rasa takut dan excited campur aduk ya pemirsa. Cliff Bridge Swiss rela bertaruh nyawa demi konten. Keindahan bentang alam Swiss memang sangat menggiurkan. Salah satu yang paling dicari oleh para penggila adrenalin adalah Cliff Bridge. Jembatan gantung di ketinggian 100 meter dasar lereng pegunungan Alpen ini membentang di antara rangkaian pegunungan Alpen. Merasakan sensasi goyangan khas jembatan gantung dijamin akan memacu jantung Anda bekerja lebih keras. Pengalaman tak terlupakan dan punya konten menawan terbayar lunas jika Anda berani menguji nyali melintasi jembatan. Bagi Anda pemilik riwayat penyakit jantung dan fobia ketinggian, sangat tidak direkomendasikan ya. Kwadinsky di Rusia, jembatan maut tanpa pelindung. Pernahkah Anda membayangkan berkendara di atas jembatan tanpa pagar pembatas di kanan kirinya? Pemandangan mengerikan inilah yang tersaji di Kwadinsky Bridge, Rusia. Tak ada pelindung di sisi kanan dan kiri jembatan sempit ini maupun fitur pengaman lainnya. Pengendara harus ekstra waspada dan berhati-hati. Salah injak gas dapat dipastikan mobil akan terjun bebas dan masuk ke sungai. Jika musim dingin tiba, salju akan menutupi jembatan. Tentunya hal ini kian meningkatkan resiko kecelakaan. Mulai dari jembatan licin hingga angin kencang yang terkadang datang menerjang. Luasnya dunia menyimpan sejuta pesona. Tapi apa jadinya jika pesona yang tersimpan dalam sebuah kawasan justru berstatus terlarang? Seperti pulau-pulau berikut ini. Ternyata ada sejumlah pulau yang tidak boleh dikunjungi manusia. Jika nekat datang, ganjarannya bisa bermacam-macam. Dari mulai pidana hingga meregang nyawa. Waduh, kok serem sih? Demikianlah faktanya. Kali ini, On The Spot Forbidden akan menjabarkan 7 pulau haram dikunjungi manusia. Miyakejima, Jepang. Pada masa seperti sekarang ini, Anda gelisah atau tidak nyaman mengenakan masker? Sebuah daerah di itu pun dengan berbagai syarat protokol kesehatan. Sebuah keadaan berubah. Sepertiga pulau menjadi zona terlarang bagi manusia. Miyakejima berevolusi menjadi bentangan alam menakutkan. Erupsi dari Gunung Oyama mengeluarkan konsentrat gas beracun. Beberapa titik tanah di sekitar gunung turut mengeluarkan sulfur dioksida beracun. Awalnya, pemerintah Jepang ingin menutup total kehidupan manusia di Pulau Miyake. Namun mengingat ini menjadi rumah dan kampung halaman 2.500 warga, pemerintah memberlakukan protokol kesehatan super ketat. Ratusan sirene terpasang di berbagai spot. Setiap warga yang keluar rumah wajib membawa masker gas. Masyarakat juga dibekali tata cara antisipasi serta evakuasi jika sirene berbunyi. Sebagai pertanda Gunung Oyama erupsi. Tak hanya itu, seluruh penghuni di sini wajib menjalani tes kesehatan secara teratur.
Karena area Gunung Oyama steril dari kehidupan manusia, kelestarian alam sekitar begitu terjaga. Pulau ini terkenal sebagai habitat spesies burung liar Izu thrush. Selain karena panorama alam di daratan, perairan Pulau Miyake juga menyimpan keindahan bawah laut yang menakjubkan. Gruinard, Skotlandia. Lokasi rahasia nggak cuma ada di film-film aja. Pulau Gruinard adalah sebuah contoh nyata. Bayangkan saja, tidak ada yang mengetahui secara pasti posisi pulau ini. Gruinard adalah area yang dirahasiakan Konstitusi Britania Raya. Hanya ada satu petunjuknya. Pulau Gruinard berada dalam teritori wilayah Skotlandia. Letaknya tidak jauh dari Gruinard Bay. Jika pelaut secara tidak sengaja menemukan Pulau Gruinard, maka ia akan membaca larangan menginjakan kaki di pulau tersebut. Pulau Gruinard adalah saksi kebrutalan ide cetusan manusia. Pada masa Perang Dunia Kedua, Inggris mencari berbagai formula untuk melumpuhkan tentara Nazi. Salah satunya dengan membuat virus berbahaya. Sekelompok ilmuwan yang difasilitasi kekuatan militer melakukan uji coba senjata biologis menggunakan virus antraks. Percobaan dilakukan terhadap domba. Ilmuwan meledakkan bom antraks di Pulau Gruinard yang dihuni 50 ekor domba. Pada hari pertama, domba-domba diserang demam tinggi. Lalu domba mengalami pendarahan dalam dan mati pada hari ketiga. Virus antraks menjadi senjata biologis mematikan secara instan. Namun efeknya tidak akan sirna selama beberapa generasi karena antraks turut mencemari tanah sekitar. Alhasil, Pulau Gruinard dikosongkan dan tidak boleh didatangi manusia selama 50 tahun. Meski durasi karantina wilayah sudah berakhir, tetap saja tidak ada warga yang berani mendekati pulau tersebut sekalipun utusan pemerintah Inggris. Povea, Italia. Fenomena alam tidak selamanya menjadikan sebuah pulau dilarang bagi manusia. Pulau Povea memiliki cerita berbeda. Pada akhir 1700-an hingga medio 1800-an, dunia diserang wabah pes atau dikenal dengan nama Black Death. Penyakit ini bermula dari kutu yang menjangkit tikus hingga melakukan kontak dengan manusia. Black Death memiliki gejala demam, nyeri otot, muntah-muntah hingga pembusukan yang membuat area tubuh menghitam. Pulau Povea dijadikan sebagai pusat karantina pasien yang terjangkit pes di Italia. Angka kematian di Povea begitu tinggi sehingga tak terhitung lagi jumlah jenazah yang tak terurus. Pada masa ini pula, dunia kedokteran mengenal jubah pelindung diri dan masker. Bentuk masker menyerupai paruh burung gagak. Petugas medis menaruh efek uang yang rempah di dalamnya untuk menghindari bau jasad yang begitu semerbak. Total ada lebih dari 160.000 jasad yang akhirnya dibakar demi menghilangkan aroma busuk. Cerita tentang pulau berbau busuk bertahan sangat lama. Bahkan setelah puluhan tahun berlalu, nelayan yang melintas Pulau Povea masih kerap menemukan sisa tengkorak dan tulang-tulang manusia. Akhirnya Pulau Povea kembali dikosongkan. Povea menjadi pulau kosong terbengkalai. Bahkan negeri spaghetti memiliki undang-undang, jika seseorang kedapatan berada di pulau tersebut tanpa izin, maka dia telah melanggar hukum karena tercatat sebagai perbuatan ilegal. North Brother, Amerika Serikat. Sebelum tragedi WTC 9/11, kecelakaan kapal PS General Slocum pada 1904 adalah peristiwa yang paling banyak memakan korban sepanjang sejarah New York, Amerika. Kecelakaan kapal uap ini menewaskan 1.021 penumpang. Para jenazah mengapung dan terdampar di sekitaran pulau North Brother. Sebelum insiden, North Brother merupakan lokasi rumah sakit khusus yang menampung pasien dengan penyakit berbahaya. Sampai akhirnya tahun 1963, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk mengosongkan pulau. North Brother menjadi kawasan terbengkalai. Anehnya, negeri Pamansa mengeluarkan larangan bagi warga untuk menginjakan kaki di sini.
Singgah di North Brother Island tanpa mengantongi izin sama dengan pidana. Pemerintah berdalih North Brother adalah habitat alami burung koak malam abu yang berstatus langka. Tapi banyak warga tak mempercayai alasan tersebut. Publik curiga ada kejadian mistis yang berhubungan dengan rumah sakit terlantar hingga kejadian kapal PS General Slocum. Anehnya, pulau seluas 22 hektar ini turut dijaga petugas. Petugas siap sedia menghalau orang-orang yang ingin singgah tanpa mengantongi surat izin. Ramri, Myanmar. Pulau ini memiliki binatang buas. Jangan coba-coba ke sini jika tidak mau tewas. Yap, inilah slogan Pulau Ramri yang berlokasi di Myanmar. Pada Februari 1945, ribuan tentara Jepang dipukul mundur oleh pasukan sekutu. Jepang terus terdesak hingga akhirnya menginjak tanah Burma. Menurut pengakuan tentara Inggris, mereka mendengar para pasukan Jepang berteriak kesakitan. Padahal tidak ada baku tembak dengan sekutu. Batalion Inggris mengira pasukan Jepang diserang suku primitif setempat. Kenyataannya, tentara Jepang sedang terjebak di rawa hutan bakau. Mereka berjibaku melawan buaya air asin. Buaya air asin adalah reptil predator terbesar di dunia dengan rata-rata ukuran 6 meter dan bobot 900 kg. Kabarnya para tentara negeri matahari terbit tewas dilumat buaya. Dari 1.000 tentara, hanya ada 20 orang yang bisa menceritakan insiden mencekam tersebut. Namun petinggi militer Jepang mengakui hanya ada sekitar 500 tentara yang menjadi korban keganasan buaya Pulau Ramri. Akibat kejadian ini, Ramri masuk ke dalam daftar pulau paling berbahaya di dunia. Selain buaya air asin, Pulau Ramri juga dihuni nyamuk pembawa malaria dan kalajengking berbisa. Datarannya dipenuhi hutan bakau serta tanah berlumpur. Jelas butuh nyali ekstra untuk mendatangi pulau ini. Vozrodenia, Uzbekistan. Alam ciptaan Tuhan tidak akan tercemar jika bukan karena ulah manusia. Itulah yang terjadi di Pulau Vozrodenia. Berada di tengah Laut Aral antara Uzbekistan dan Kazakhstan, dulunya kawasan ini menjadi destinasi favorit nelayan karena kekayaan ikan yang melimpah. Semua akhirnya berubah sejak 1971. Laboratorium rahasia milik Uni Soviet yang bertugas mengembangkan senjata biologi mengalami kebocoran. Seorang ilmuwan meninggal dunia, selanjutnya 2 orang nelayan tewas secara misterius. Lab rahasia Soviet ternyata mengembangkan penyakit memanfaatkan sederet bakteri ganas. Hasilnya penyakit antraks, cacar, pes, tifus, brucellosis, hingga tularemia berevolusi menjadi virus mematikan yang merusak sel tubuh dengan sangat cepat. Setelah ilmuwan dan nelayan, hewan-hewan di seluruh pulau ini seketika mati mendadak. Seorang petugas laboratorium yang tidak ingin ada kematian berkelanjutan membocorkan fakta mengerikan ini kepada warga setempat agar segera melakukan evakuasi. Alhasil, Soviet tidak bisa menutupi kebocoran lab senjata biologi di hadapan umum. Hingga saat ini, Vozrodenia menjadi pulau kosong terbengkalai. Jangankan manusia atau hewan, para peneliti yang berkunjung ke sini bahkan tidak bisa menemukan satupun serangga. Zaman sekarang udah nggak asyik lagi sih main prank-prank alias ngerjain orang lain yang unfaedah atau malah bikin kesal korbannya. Terus gimana kalau yang kena prank orang tua sendiri ya? Seseorang membeli sebungkus biskuit coklat kemudian menghancurkannya sampai halus seperti tanah. Setelah ia memasukkan remahan biskuit dalam pot, ia berusaha meyakinkan sang ibu bahwa dia sedang makan tanaman. Benar aja pemirsa, waktu si ibu lihat anak yang makan tanah dari pot, sang ibu panik, berteriak bahkan sampai melempar ke moceng nih. Wah, yang kayak gini atau durhaka nggak ya pemirsa? Ya Allah, astagfirullah, apa itu? Subhanallah. Nah itu kan tanah puhunan. Masa Allah orang nggak pernah dikasih makan. Kalau nggak prank ya bikin konten lucu gini sama emak.
Niatnya sih mau ngajarin semak biar bisa joget seru-seruan bareng. Tapi namanya beda generasi, pasti beda style juga dong. Mau tahu seperti apa hasil latihan dan tutorialnya? Emaknya siapa sih ini? Gemes amat. Oke guys, sekarang hari ini aku mau main game sama Pak Muhammad di sini. Main sama ibu udah, main sama bapak seru kali ya. Apalagi kalau main tebak-tebakan, seperti yang dilakukan Fadil nih pemirsa. Dia menjanjikan ke bapaknya kalau bisa menebak dengan benar gelas berisi uang Rp200.000, maka uang itu jadi milik sang bapak. Set, set, set. Sudah diputar-putar. Si bapak bisa jawab gak ya? Yakin? Tidak mau diubah? Nih, Oke, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, selamat Bapak mendapatkan 200.000. Oke, di sini kita buka yang ini Pak. Waduh, ternyata lebih banyak. curang ngomong-ngomong. Jadi senang apa kesel nih pak? Wih, selamat Bapak mendapatkan 200.000. Oke, Di sini kita buka yang ini Pak. Waduh, ternyata lebih banyak. curang ngomong. Semenjak pandemi COVID-19 menjalar, banyak kantor, sekolah, dan kampus menjalankan aktivitas harian dari rumah. Salah satunya kelas online bersama dosen. Tapi mahasiswa ini kayak ngantuk banget nih sampai kelasnya selesai. Aja dulu, hari ini 1 jam lebih kita sudah bersama-sama. Si ibu hai bisa tertawa dan ngedumel nih. Aja dulu, hari ini 1 jam lebih kita sudah bersama-sama. Kohir sudah tidur telentang, berbaring. Wah, bakalan lulus mata kuliah atau harus mengulang di semester depan ya nih? Jangan ditiru ya pemirsa. Hari ini 1 jam lebih kita sudah bersama-sama. Kohir sudah tidur telentang, berbaring. Kamu gak sok banget kuliah dengan saya di tiduran, Kohir.